Hai, Shalom, Peace of Christ Lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya Besar hanya di The Real Pastor Sarah and the Prophecies. Shalom saudara, apa kabar buat saudara dimanapun saudara berada? Saat ini saya hendak membahas tentang, lagi-lagi tentang tudung kepala ya, tutup kepala atau hijab atau katilah ya, untuk penutup kepala bagi orang Kristen. Saudara pasti mendengarkan beberapa orang yang ngaku-ngaku apologet, ngaku-ngaku pengajar, ngaku-ngaku pendeta berkata, ya kan, bahwa seharusnya orang Kristen itu harus pakai hijab ya, pakai penutup kepala. Nah, seperti apa Alkitab mengatakan ya saudara? Mereka membawa kitab ini, 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16. Banyak orang sok tahu tentang Paulus gitu loh. Ya, makanya tidak heran saja kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang Kristen itu, OTN itu ya, mengikuti Paulus, karena memang faktanya orang-orang Kristen yang memang tidak tahu apapun dan sok tahu, memang mereka mengikuti apa kata Paulus, bukan apa kata Tuhan gitu loh ya. 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16 nih, lihat ya. Aku harus memuji kamu, ini terjemahan LAI ya. Saya belum masuk ke teks asli, tapi dari sini saja kita mau bahas ini. Oke. 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16 ini terjemahan LAI berkata, aku harus memuji kamu, ini kata Paulus ya. Sebab dalam segala sesuatu ya, aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran. Saya ulangi ya. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau, nih, siapa? Paulus. Tetapi aku, Paulus, mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah, terjemahan LAI ya, Allah. Saya tidak mengatakan Allah karena Allah itu bukan Tuhan orang Kristen ya. Nah, tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertubung menghina kepalanya. Nah, bicara soal tudung ya, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertubung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya alias botak ya, tidak punya kemuliaan. Nah, jadi kalau kalian mau membaca, kita mau membaca itu sampai selesai ya tentang tudung itu. Poinnya di sini adalah ingat kalimat ini semuanya sebelum dia menjelaskan tentang tudung, arti mahkota, kemuliaan, kepala dan macam-macam itu ada kalimatnya ini, tetapi aku mau. Ya, di mana ayat tadi itu ayat 3 ya. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku Paulus mau. Nah, saudara, kalian itu harus ngerti ya, gaya bahasa Paulus itu seperti apa dia menyampaikan tulisannya, suratnya ya, yang dituliskan dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus itu ada dua hal. Ketika Paulus itu bicara dari dirinya sendiri, menurut dia, pendapat dia, harapannya, keinginannya, ya aku mau gitu. Ada selalu aku mau, ini dari aku, pendapatku, menurutku. Tetapi ketika bicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang memang itu perintah Tuhan, firman Tuhan, dia berkata, inilah firman Tuhan. Firman Tuhan kepadaku. Tuhan berfirman, gitu loh. Ya. Jadi ketika ini bukan perintah Tuhan. Ya, ini mau Paulus. Ini keinginan Paulus, harapan Paulus. Ngerti nggak? Kalau dalam bahasanya MUI misalnya fatwanya Paulus. Ya, ngerti nggak? Aturan yang dibuat Paulus. Nah, kenapa pada saat itu wanita itu dikehendaki sebaiknya
memakai tudung kepala karena pada saat itu di lingkungan itu, di circle itu banyak orang-orang penyembah berhala. Banyak perempuan-perempuan berhala dan wanita-wanita pesundal. Yang mana Paulus ingin membedakan umat Tuhan dengan umat penyembah berhala. Makanya dia suruh, kalau bisa, kira-kira gitu bahasanya, pakailah tudung kepala. Ngerti enggak? Itulah yang membedakan bagaimana cara berpakaiannya umat Tuhan pada saat itu. Nah, kalau itu dipakaikan hari ini, itu artinya kalian memakai tudung kepala menganggap bahwa sekelilingmu itu pesundal, penyembah berhala. Egois banget gak? Emang kau merasa suci? Hah? God bless. Use your brain.